A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Fajriatul Hana dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paletehan dengan NIM 80220310008. Di video kali ini saya akan membahas materi di perkuliahan saya, yaitu tentang akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Ibu Yulaika. Di akuntansi manajemen ini saya akan membahas tentang akuntansi keuangan. Berikut pembahasannya. Selamat menonton. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan. Apa sih akuntansi keuangan itu? Akuntansi keuangan adalah cabang akuntansi yang fokus pada pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan informasi keuangan dari suatu entitas kepada pihak luar seperti investor, kreditur, dan regulator. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang akurat dan relevan tentang posisi keuangan dan kinerja suatu organisasi. Selanjutnya ada akuntansi keuangan menurut para ahli. Akuntansi keuangan menurut Donald Ekieso et al. Pada tahun 2008 dalam bukunya Akuntansi Intermediate. Akuntansi keuangan adalah sebuah proses yang berakhir pada pembuatan laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan baik pihak-pihak internal maupun pihak eksternal. Selanjutnya, akuntansi keuangan menurut Martani pada tahun 2012. Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu, diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman, baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum, atau General Purpose Financial Statement. Selanjutnya, ada konsep dasar akuntansi keuangan. Di sini ada 3. Yang pertama, entitas akuntansi, kedua, asumsi dasar, ketiga, prinsip-prinsip akuntansi. Entitas akuntansi memahami batasan entitas akuntansi sebagai unit yang terpisah dari pemiliknya untuk pelaporan keuangan. Asumsi dasar, asumsi seperti entitas bisnis yang berkelanjutan, unit pengukuran, moneter, dan periode akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi seperti prinsip konsistensi, prinsip kewajaran, prinsip kesetiaan, dan prinsip pengakuan pendapatan. Selanjutnya itu ada laporan keuangan utama. Yang pertama ada laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi menyajikan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi selama periode tertentu. Ini membantu untuk menilai kinerja operasional entitas.
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pada titik waktu tertentu, menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Laporan arus kas mencatat arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Ini membantu untuk mengevaluasi likuiditas dan kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Laporan perubahan ekuitas menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode akuntansi, termasuk kontribusi pemilik, distribusi, dan laba atau rugi. Selanjutnya, fungsi akuntansi keuangan. Fungsi akuntansi keuangan secara umum ada beberapa fungsi. Yang pertama, untuk mengetahui dan menghitung laba maupun rugi yang telah didapat oleh perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat berguna bagi manajemen perusahaan. Dapat membantu untuk menetapkan hak bagi masing-masing pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan, baik itu pihak internal ataupun eksternal, untuk mengawasi dan mengendalikan berbagai macam aktivitas yang terjadi pada perusahaan, dan untuk membantu perusahaan dalam mencapai targetnya yang sebelumnya telah ditentukan. Selain ada fungsi umum, di sini juga ada fungsi utama, laporan keuangan. Yang pertama yaitu pemegang saham, informasi yang memungkinkan mereka menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Investor, penanaman modal sangat rentan terhadap resiko. Mereka sangat membutuhkan informasi data keuangan, apakah dana yang mereka investasikan adalah layak atau tidak. Yang ketiga, kreditur. Informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar imbalan jasa dan pengembalian hutang pokok saat jatuh tempo. Supplier. Informasi untuk menilai apakah tagihan penjualan mereka akan dibayar perusahaan pada saat jatuh tempo. Pemerintah. Informasi mengenai penetapan kebijakan pajak dan data statistik pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu ada pengakuan dan pengukuran. Di sini ada pengakuan dan pendapatan, penilaian aset dan kewajiban, cadangan dan pengakuan biaya. Pengakuan pendapatan, prinsip pengakuan pendapatan termasuk metode pengakuan pendapatan berdasarkan penyelesaian kinerja atau pengakuan seiring waktu. Yang kedua, penilaian aset dan kewajiban. Penilaian aset tetap, persediaan, dan kewajiban dengan metode yang sesuai, seperti biaya historis atau nilai wajar. Cadangan dan pengakuan biaya. Pencatatan cadangan untuk biaya yang mungkin terjadi di masa depan dan pengakuan biaya yang berkaitan dengan periode akuntansi yang relevan. Selanjutnya, jurnal dan buku besar. Jurnal dan buku besar, yang pertama ada pencatatan transaksi. Menggunakan jurnal umum untuk mencatat semua transaksi keuangan dan memindahkan informasi ke buku besar. Yang kedua, neraca saldo. Daftar saldo dari akun-akun dalam buku besar untuk memastikan keseimbangan antara total debit dan total kredit. Selanjutnya, laporan analisis keuangan. Yang pertama itu ada rasio keuangan, yang kedua ada analisis tren. Rasio keuangan menggunakan rasio seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas untuk menganalisis kinerja keuangan. Analisis tren memeriksa perubahan dalam laporan keuangan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi tren dan pola yang relevan. Selanjutnya itu ada teknologi dalam akuntansi keuangan. Yang pertama, sistem akuntansi berbasis komputer, penggunaan perangkat lunak akuntansi untuk memproses transaksi dan menghasilkan laporan keuangan. Data dan analisis, penggunaan analisis data dan teknologi untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi pelaporan keuangan. Akuntansi keuangan memberikan landasan penting
untuk membuat keputusan ekonomi yang terinformasi dan memberikan transparansi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi organisasi. Selanjutnya, sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan, relevan atau relevans, merupakan kapasitas informasi untuk mempengaruhi suatu keputusan dan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Implikasi hal ini adalah ketepatan waktu yang merupakan karakteristik informasi akuntansi yang diinginkan. Yang kedua, andal atau reliability merupakan karakteristik penting dalam informasi keuangan untuk menjadi andal. Informasi harus dapat diverifikasi atau informasi dapat dikonfirmasi, disajikan dengan jujur, mencerminkan realitas, dan netral, atau berarti informasi benar dan tidak bias. Yang ketiga, komparabilitas dan konsistensi merupakan kualitas sekunder atas informasi akuntansi. Komparabilitas berarti bahwa informasi diukur dengan cara yang sama pada berbagai perusahaan. Konsistensi berarti metode yang sama digunakan untuk transaksi yang sama sepanjang waktu. Prinsip komparabilitas dan konsistensi dibutuhkan agar informasi menjadi relevan dan handal. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah jenis laporan yang bisa memberikan informasi tentang penerimaan atau pembayaran kas sebuah perusahaan selama waktu tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan yang dihasilkan dari kegiatan akuntansi. Dan laporan ini bisa memberikan informasi mengenai keuntungan maupun kerugian dari kegiatan sebuah perusahaan selama waktu tertentu. Yang ketiga, laporan neraca adalah salah satu jenis laporan keuangan yang dapat memberikan informasi tentang aset, ekuitas, dan kewajiban suatu perusahaan. Yang kelima, laporan akuntansi adalah jenis laporan keuangan yang memberikan informasi yang memiliki kaitan dengan ekuitas pemilik atau modal selama waktu tertentu pada suatu perusahaan. Catatan laporan keuangan adalah sebuah informasi yang memiliki sifat fisik keuangan atau non-keuangan. Laporan jenis ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipakai oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, memberikan informasi aktiva dan pasiva perusahaan. Yang kedua, memberikan informasi perubahan pada stakeholder. Yang ketiga, memberikan informasi penting terkait perusahaan. Yang keempat, sebagai alat yang dapat digunakan perusahaan. Yang kelima, menjaga keseimbangan finansial perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada studi kasus. Dalam artikel Suhairi dan Wahdini pada tahun 2006 disebutkan bahwa standar akuntansi keuangan atau SAK dirasakan sangat memberatkan bagi usaha kecil dan menengah dibandingkan dengan usaha besar. Salah satu faktor sebagai penyebab terjadinya overload adalah rendahnya tingkat penyusunan laporan keuangan pada UKM dan adanya kewajiban UKM yang sama dengan usaha besar. Dengan kata lain, UKM diwajibkan membuat laporan keuangan sesuai dengan menggunakan standar akuntansi keuangan internasional.
Namun saat ini, pemerintah Indonesia sudah mengatur secara khusus kewajiban UKM untuk menyusun laporan keuangan. Peraturan tersebut dituangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan atau SAK-ETAP yang sudah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada 19 Mei 2009. Standar ini dikemas cukup ringkas jika dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Walaupun cukup ringkas, tidak banyak merubah prinsip-prinsip yang umumnya telah dilaksanakan saat ini. Kehadiran standar ini dapat menjadi acuan yang lebih mudah bagi kalangan yang lebih luas untuk penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara umum. Kenyataannya, tingkat kebutuhan SAK-ETAP bagi UKM masih sangat rendah dan SAK-ETAP juga masih dianggap memberatkan usaha kecil dan menengah. Hal ini dikarenakan pada pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan banyak di antara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usahanya. Perusahaan atau pengusaha kecil memandang bahwa proses akuntansi tidak terlalu penting untuk diterapkan, sehingga pengelolaan laporan keuangan di dalam perusahaan terkesan apa adanya. Hal tersebut akan berdampak pada keberhasilan pengelola usaha kecil menjadi berantakan dan akan menyulitkan manajer dalam mengontrol tentang informasi akuntansinya. Inilah yang menjadi permasalahan UKM pada saat ini, khususnya di bidang keuangan. Permasalahan tersebut akan menjadi kendala di dalam perkembangan UKM di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebutuhan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP bagi usaha kecil dan menengah, di mana penelitian ini muncul dikarenakan beberapa permasalahan yang ada, antara lain wacana yang telah dijelaskan di atas. Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan usaha kecil dan menengah atau UKM ini sulit untuk menerapkan standar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pendidik pemilik pemahaman teknologi informasi dan karakteristik kualitatif laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kebutuhan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK-ETAP bagi usaha kecil dan menengah UKM. Kesimpulannya adalah akuntansi keuangan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan dari akuntansi keuangan meliputi beberapa poin penting. Yang pertama, penyediaan informasi keuangan. Yang kedua, laporan keuangan. Yang ketiga, prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang keempat, objektivitas dan keandalan. Yang kelima, pengungkapan dan transparansi. Yang keenam, pemahaman terhadap kinerja dan risiko keuangan. Secara keseluruhan, akuntansi keuangan memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan, menjaga akuntabilitas, dan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan suatu entitas. Baik teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan tentang akuntansi keuangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dapat dimengerti teman. Tadi adalah teman
saya sudah menjelaskan di video kali ini. Nggak bisa.